Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke 129. Hari ke 129 teman-teman. Ini cuaca sudah musim penghujan teman-teman ya. Posisinya di Blitar ini hujan deras. Hujan deras, alhamdulillah ini udah ayamnya seger. Ayamnya seger ini sekitar pukul 2 siang teman-teman. Dan ini ada sedikit pergeseran jadwal makan pemberian pakan teman-teman. Jadwal pemberian pakan yang siang ini saya geser, tidak terlalu sore tapi agak ke siang teman-teman ya. Karena memang cuaca udah tidak begitu panas, artinya mulai dingin ya, mulai dingin. Jadi kita pemberian pakan di siang hari tidak menjadikan suatu masalah, artinya tidak terlampau panas ya cuacanya. Jadi mangap-mangapnya udah sangat berkurang teman-teman. Dan biasanya untuk cuaca dingin seperti ini nafsu makannya justru malah nambah teman-teman ya. Karena memang kalau kita lihat, kita ibaratkan kita saja teman-teman ya, kalau cuaca dingin energi kan cepat habis teman-teman. Karena untuk menghangatkan tubuh energi cepat habis, makanya dia makannya agak lahap teman-teman. Dan ini untuk proses bertelur ya. Ini hari kedua dari hari pertama kemarin bertelur, sekarang hari kedua. Ini yang kemarin sudah bertelur satu, sekarang nambah lagi teman-teman. Tapi untuk yang lainnya kelihatannya belum, ini tadi belum ada pertambahan ayam yang bertelur. Terus yang kedua kemarin, yang kedua ini masih satu, jadi tidak bertelur lagi. Hari ini belum bertelur lagi. Apakah itu nanti agak siang atau maksud saya agak sore atau besok ya, karena ini proses masih belajar teman-teman. Dan untuk yang lainnya masih bertahan tidak bertelur teman-teman. Ini yang pialnya paling yahut ini malah belum bertelur nih. Sebenarnya kesiapannya udah siap teman-teman. Nah, ini udah jongkok-jongkok teman-teman. Nah, sebenarnya kesiapannya udah siap, tapi ini kok belum bertelur teman-teman. Tapi mau nggak mau alhamdulillah, berarti di hari 128 kemarin ini bertelur perdana teman-teman. Diikuti dengan turun hujan perdana juga kemarin itu teman-teman. Mudah-mudahan akan membawakan rezeki buat kita semua teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung saja kita tengok dulu di tabel teman-teman. Seperti biasa kita lihat di tabel. Oke, di tabel ini hari ke 129 teman-teman ya. Hari Jumat 3 November 2023. Hari ke 129, umur ayam 129 hari. Masuk minggu ke 19 awal teman-teman. Untuk kebutuhan pakan 8,1 kg untuk 100 ekor teman-teman ya. Untuk 100 ekor 8,1 kg dalam satu hari. Teman-teman bisa dibagi ya, paginya berapa, sorenya berapa itu. Biasanya idealnya adalah pembagiannya adalah yang pagi 40%, yang sore 60% teman-teman. Silakan diatur sendiri teman-teman ya. Terus kemudian untuk pakan nyampe akhir ya, akhir minggu ke 19 ini kurang lebih 14,15 sak teman-teman. Tinggal dikalikan 50 kilo, berarti mendapati berapa kilo bisa ketemu teman-teman kalau kita hitung. Terus untuk standar BB yang kita kejar 1508 sampai 1602. Ini udah BB untuk layak bertelur teman-teman ya.
Yang utamanya di 16 ini teman-teman. Ini BB untuk bertelur teman-teman. Salah satu syarat untuk bertelur ini BB-nya segitu. Oke. Itu untuk pakan tetap pakai pakan produksi teman-teman ya. Terus untuk kesimpulan yang kemarin teman-teman ya. Kemarin kan kita melakukan vaksin EDS teman-teman ya. Dan paginya ayamnya bertelur. Jadi belum divaksin EDS ayam sudah bertelur. Artinya apa? Artinya tanpa vaksin EDS pun ayam tetap bertelur kan gitu. Cuman bisa jadi agak terlambat atau kurang kuat atau kurang cepat. Nah itu faktor lain itu teman-teman. Artinya sebenarnya bisa bertelur cuman mungkin lambat atau gimana gitu teman-teman ya. Jadi intinya dari seluruh serangkaian dari awal kita buat video nyampe akhir itu vaksin sifatnya adalah untuk pencegahan. Jadi tanpa vaksin pun tetap bertelur. Dan vaksin itu membentuk imunitas atau kekebalan dalam tubuh ya. Jadi kalau ayamnya lagi sakit, kalau divaksin biasanya kalau dia nggak kuat menimbulkan kematian. Contoh vaksin gumboro. Ayamnya sudah sangat parah ya. Ayam sangat parah sakitnya. Terus kemudian kita lakukan vaksin ya. Berarti dia akan terseleksi teman-teman. Yang kuat bisa bertahan hidup, yang tidak kuat dia otomatis mati teman-teman. Karena dia sebenarnya kan seperti ibaratnya diberikan virus ke tubuhnya, virus atau bakteri ya ke tubuhnya. Kemudian dia harusnya membentuk kekebalan tubuh, tapi karena memang udah lemah, dia otomatis kalah teman-teman, mati kan gitu. Tinggal kita lihat efisiensinya saja. Kalau 50 ekor kalau kita vaksin ya terlalu memakan biaya cukup banyak. Kurang efisien kan gitu. Kalau cuman 50 ekor kita lakukan vaksin, kecuali kalau vaksin-vaksin yang dosisnya bisa kecil atau harganya murah teman-teman. Kalau yang EDS ini untuk vaksin minimal 500 ekor, harganya 225 kemarin. Kalau untuk vaksin 50 ekor kan kita membuang cukup banyak teman-teman ya. Ini yang 100 ekor aja kalau kita nggak bareng sama yang 300 ekor kan kita udah terbuang 400, dosis 400. Makanya kita bagi-bagi, kita akali dengan cara bareng-bareng teman-teman. Dengan periode yang lain supaya agak dimepetkan sedikit, supaya penyimpanan vaksin juga nggak terlalu lama, tapi juga semuanya akan terrealisasi. Yang kemarin dosis 500 ekor untuk vaksin 400 ekor, otomatis kita udah buang 100 dosis untuk 100 ekor ya gitu. Baik teman-teman, untuk video kali ini itu saja teman-teman ya. Kita lanjut insya Allah besok. Mudah-mudahan besok ada penambahan ayam yang sudah belajar bertelur teman-teman ya. Itu saja. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan juga pastikan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.